Sebentar ya. Udah ada belum? Udah, Bu. Udah ada. Udah, Bu. Oke, langsung saja ya. Biar enggak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan memberikan materi untuk pembekalan PKL, yaitu tentang cara mengoperasikan dan memelihara alat kantor. Materi pembelajarannya yang pertama adalah definisi peralatan kantor atau perlengkapan kantor. Yang kedua adalah jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor. Yang ketiga adalah prosedur pemeliharaan mesin-mesin kantor. Yang pertama adalah definisi dari peralatan atau perlengkapan kantor, atau biasa sering disebut dengan office supplies. Yang pertama, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau biasa disingkat dengan KBBI. Sebenarnya, peralatan kantor adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Misalnya, dalam suatu perusahaan mempunyai maksud dan tujuan ingin mengadakan rapat dengan klien perusahaan atau kolega perusahaan dari yang lain. Materi untuk penyampaian rapat tersebut harus dipresentasikan. Nah, alat yang dipakai di sini untuk mencapai suatu tujuan dari presentasi tersebut haruslah mempunyai alat sebagai layar untuk mempresentasikannya. Biasanya alat tersebut sering digunakan oleh halayak umum ataupun di sekolah juga sering kita pakai, yaitu LCD atau proyektor LCD. Itu salah satu contohnya ya, untuk menunjang presentasi yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah menurut Delayeong Ji. Peralatan kantor adalah benda yang dipakai dan habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Kalau ini bendanya yang dipakai habis dalam pelaksanaan sehari-hari. Contohnya seperti kertas, pena, tinta, dan lain-lain yang bersifat tidak bisa dipakai selamanya. Yang ketiga, menurut Ensiklopedia Administrasi, perlengkapan kantor adalah seluruh benda yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas usaha yang terdiri atas perabot kantor, mesin kantor, dan perbekalan kantor, dan hiasan kantor. Jadi, kalau perlengkapan itu, kalau menurut Ensiklopedia Administrasi, perlengkapan kantor itu luas ya, tatanannya mulai dari perabot, hiasan, gitu kan, ya mesin, apapun yang dipakai untuk membantu proses kelancaran tugas-tugas dalam usaha tersebut. Nah, dari ketiga definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peralatan atau perlengkapan kantor yaitu yang pertama, untuk menunjang aktivitas pekerjaan kantor. Yang kedua, untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Dan yang ketiga, untuk memperoleh hasil-hasil yang lebih maksimal, baik, dan memuaskan. Dan yang keempat adalah sebagai aset dan perlengkapan kantor. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor atau office supplies. Yang pertama adalah kertas HPS. Kertas HPS adalah kertas polos berwarna putih cenanya yang memiliki varian ukuran, berat, dan tipe.
Berat kertas ini berkisaran 60 sampai 80 gram. Cara pengoperasiannya berbeda-beda ya. Kalau kertas HPS itu ada yang dipakai untuk mencetak sebuah dokumen atau surat yang baru, ada juga yang digunakan untuk menggandakan dokumen baru. Contohnya seperti untuk membuat surat baru berarti harus di printer. Kalau mau menggandakan sebuah dokumen berarti harus menggunakan fotokopi. Jadi kalau kertas ini fleksibel ya digunakannya bisa dimanapun dan kapanpun, baik buat tulisan yang diketik ataupun tulisan yang ditulis tangan. Terus yang kedua adalah amplop, yaitu kertas pembungkus dokumen yang digunakan untuk kegiatan korespondensi atau surat menyurat. Kalau amplop ini biasanya digunakan untuk membungkus surat, dokumen gitu kan ya. Banyak juga ukurannya dari yang kecil sampai yang besar tergantung kebutuhan kita untuk apa dulu ini amplopnya. Kalau untuk misalkan melamar pekerjaan atau dokumen yang lebih besar yang lebih besar ukurannya berarti amplopnya juga harus yang lebih besar, biasanya yang berwarna coklat. Kalau yang berwarna putih seperti di gambar ini biasanya digunakan untuk surat menyurat yang kertasnya dilipat. Terus yang ketiga adalah map. Map adalah pembungkus dokumen yang berukuran cukup besar dan memiliki ukuran yang bervariasi, misalnya dari 22 sampai 31 cm, atau yang kedua 23 sampai 35 cm, dan yang ketiga berukuran 16 sampai 24 cm. Map ini juga sama ya proses penggunaannya untuk membungkus dokumen yang berukuran cukup besar. Biasanya memuat dokumen-dokumen penting yang harus rapih disusunnya, sehingga harus menggunakan map supaya tidak bercecer kemana-mana. Dan ukurannya juga bervariasi tergantung kebutuhan kita untuk pemakaiannya. Terus selanjutnya adalah stop map. Ini hampir sama ya dengan map penggunaannya, akan tetapi stop map ini adalah alat yang berukuran standar atau folio yang lebih besar dari map ya, yang digunakan untuk menyimpan surat-surat, naskah, dan catatan-catatan yang masih dalam proses atau untuk sementara. Jadi kalau stop map ini digunakan naskah atau catatan-catatan yang masih proses. Jadi kalau map tadi kan untuk pembungkus saja, kalau ini digunakannya untuk naskah-naskah atau dokumen-dokumen yang bersifat sementara sehingga nanti bisa digunakan kembali. Terus yang kedua di sini ada snail hector. Masih sama ya untuk pembungkus dokumen. Kalau snail hector adalah lipatan karton yang di bagian tengahnya terdapat kawat penjepit ya, seperti di gambar. Kita juga sering menjumpai di kelas jurusan ataupun di lab-lab ya, suka banyak map-map yang seperti ini biasa digunakan untuk kita yang mau mengarsipkan seperti surat ataupun dokumen, atau digunakan untuk sehari-hari. Misalkan kita mau surat tersebut tidak tercecer. Jadi kalau mau digunakan kemana-mana, kan kalau menggunakan map biasanya kan masih bisa tercecer kemana-mana. Tetapi kalau menggunakan snail hector, itu langsung tersimpan, tidak mungkin bisa lepas begitu saja, soalnya di tengahnya ada kawat penjepitnya, dan si kertas atau dokumennya tersebut harus menggunakan pembolong kertas atau perforator supaya memudahkan dokumen tersebut dimasukkan ke dalam snail hector. Yang selanjutnya adalah jepitan kertas. Jepitan kertas ini adalah alat untuk menyatukan surat-surat agar tidak tercecer atau hilang. Kita juga seringnya menjumpai jepitan kertas ini atau biasa disebut dengan kita paper clip untuk menyatukan kertas-kertas. Misalkan kita mempunyai surat atau dokumen-dokumen ataupun makalah yang jumlahnya lebih dari 1 lembar, 2 lembar, bahkan ada yang 10 lembar, bahkan lebih, supaya tidak tercecer dan mudah dibawa kemana-mana, biasanya menggunakan jepitan kertas.
Terus yang selanjutnya adalah cap tanggal. Cap tanggal adalah alat yang terbuat dari jalur-jalur karet yang biasa diputar sesuai tanggal yang dikehendaki. Misalkan, kalau kita pergi ke perpustakaan nih, kalau kita meminjam buku, pastikan ada jangka waktu untuk pengembalian bukunya tersebut. Nah, biasanya untuk memberitahu kita tanggal kapan kita harus mengembalikan bukunya, biasanya menggunakan cap tanggal sebagai pengingat bahwa oh iya kita harus mengembalikan buku di tanggal tersebut dan jelas gitu kan ya pencatatannya. Terus yang selanjutnya adalah stapler. Ini umum sekali ya, sering kita gunakan untuk keperluan kita di sekolah. Stapler adalah alat untuk menyatukan sejumlah kertas gitu kan ya. Kalau kata Pak Peri, stapler itu katanya sering disebut dengan drut cenanya. Kalau kalian pernah nonton ya di YouTube tentang alat-alat perkantoran, Pak Peri juga membahas nih tentang alat-alat perkantoran. Beliau mengatakan kalau stapler ini digunakan untuk menyatukan kertas-kertas atau dokumen-dokumen supaya tidak tercecer kemana-mana dan lebih kuat dibandingkan dengan menggunakan yang tadi ini nih, jepitan kertas. Kalau stapler ini kan menggunakan kawat, jadi lebih paten gitu menggunakan stapler. Terus yang selanjutnya adalah pena, digunakan untuk menulis pada kertas ataupun media lainnya dengan menggunakan tinta. Kalau ini mah pena sehari-hari kita juga menggunakan ya untuk menulis, untuk mencatat materi, untuk keperluan lain-lain yang bersifat sehari-hari. Terus yang selanjutnya adalah stapler remover. Kalau alat ini biasa digunakan untuk melepas kawat jepret yang ada di bundelan warkat agar terlepas. Biasanya, kalau misalkan kita menggunakan stapler untuk menyatukan kertas, tetapi ternyata salah nih kertas yang sudah kita disatukan. Lalu bagaimana cara membuang kawat tersebut? Nah, biasanya menggunakan stapler remover ini untuk melepaskannya, gitu kan ya. Terus yang selanjutnya adalah perforator, alat untuk membuat lubang dengan rapi pada sebuah permukaan kertas. Ini juga sering kita jumpai ya di jurusan, di lab, di kelas gitu kan. Kalau misalkan kita mau melubangi kertas, kita menggunakan perforator. Penggunaannya cukup memasukkan kertas tersebut ke dalam mesin yang ada di bolongan ini nih, bolongan yang tengah-tengahnya, lalu tinggal kita tekan saja dan kertas tersebut sudah langsung mempunyai bolongan untuk kita masukkan ke dalam Snell hacker ataupun ke dalam map yang sudah ada kawat di dalamnya. Terus yang selanjutnya adalah tip X, yaitu bahan kimia berbentuk cair, kering, dan berwarna putih. Caranya digunakan untuk menutup huruf yang salah pada pengetikan yang dilakukan di kertas biasa. Ini mah kayak pena ya, biasa digunakan sehari-hari oleh kita. Kalau tip X ini untuk menghapus catatan-catatan kita yang salah. Kalau kita menuliskan kalimat yang salah, biasanya kita tidak ingin lamun istilah saur Sunda nama alim rocet gitunya dina bukuna. Jadi harus menggunakan tip X supaya lebih rapih dan kesalahan tersebut bisa tertutupi. Terus yang selanjutnya adalah mesin tik. Mesin yang digunakan untuk mencetak dan menyusun huruf, angka, ataupun karakter pada sebuah kertas. Kalau mesin tik ini dioperasikan untuk menulis dokumen, surat, ataupun catatan-catatan lainnya supaya lebih rapih gitu kan ya, dan biasanya ditulis di kertas HPS untuk mengetik surat, mengetik dokumen, dan lain-lain. Cara kerjanya cukup memasukkan kertas ke dalam mesin tik yang sudah ada yang garis ini nih, yang garis ujungnya,
cukup dimasukkan gitu kan ya. Terus tinggal di pinggirnya diputar-putar mau berapa ukuran kertasnya, mau seperti apa, lalu selanjutnya kita tinggal mengetik saja gitu kan ya, langsung bisa. Terus yang selanjutnya adalah mesin penyalin dikte. Kalau biasa kita sebutnya adalah alat perekam suara sebenarnya, yaitu mesin perekam atau pencatat suara yang hasil rekamannya dapat diulang kembali sehingga keterangan hal-hal yang disampaikan menjadi lebih jelas. Misalkan kalau kita dalam sebuah rapat, kalau kita untuk menulis apa-apa yang diucapkan oleh pimpinan perusahaan kan suka cepat ya, kadang tidak terkejar oleh kita apa yang harus kita catat. Nah, supaya catatan tersebut tidak hilang, maka biasanya seorang sekretaris menggunakan alat perekam untuk mempermudah apabila ada catatan yang tidak tertulis atau tertinggal, sehingga nanti setelah rapat selesai bisa diulang kembali percakapan tersebut dan bisa dipakai untuk mencatat apa saja isi pesan dari rapat tersebut. Terus yang selanjutnya adalah mesin pengasah pensil. Alat untuk meruncingkan pensil. Ini namanya udah biasa kita jumpai juga sehari-hari. Biasanya kalau pensil kita udah tumpul, kita pastikan kalau mau dipakai kembali harus meruncingkan kembali pensil tersebut. Nah, cara penggunaannya cukup masukkan saja pensil tersebut ke dalam mesin yang ada bolong di tengah ini, lalu kita puter bagian apa ini sih namanya? Ini nih yang ada gagang di belakangnya, cukup kita putar-putar saja, nanti pensil tersebut akan runcing secara otomatis. Terus yang selanjutnya adalah mesin hitung uang, yaitu peralatan mekanik dan elektronik yang digunakan untuk menghitung uang. Mesin ini biasanya digunakan untuk keperluan kita kalau kita membeli barang atau bahan-bahan pokok di minimarket atau supermarket. Nah, kalau kita mau membayar ke kasir, biasanya kasir langsung gitu kan ya, menghitung belanjaan-belanjaan kita menggunakan mesin hitung uang ini. Supaya apa? Supaya harga-harga yang tertera di dalam produk-produk tersebut langsung otomatis terhitung, sehingga kasir tersebut tidak harus menghitung kembali dan lebih memudahkan pekerjaannya. Terus yang selanjutnya ini adalah mesin pemotong kertas. Seperti yang dibahas hari kemarin ya, mesin pemotong kertas adalah mesin yang digunakan untuk memotong warkat atau kertas yang akan dijilid sehingga bagian pinggir kertas menjadi lebih rata. Bukan ya, untuk menyamakan rata dari sebuah dokumen yang sudah dijilid atau yang mau dijilid. Terus yang selanjutnya adalah mesin penghitung uang. Kalau yang tadi adalah mesin hitung uang, kalau yang ini adalah mesin penghitung uang. Bedanya apa? Kalau mesin hitung uang itu adanya di kasir-kasir, tempat belanjaan di minimarket atau supermarket. Kalau mesin penghitung uang ini biasanya berada di bank-bank atau perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas untuk transaksi keuangan gitu kan ya. Alat ini berfungsi untuk menghitung jumlah uang baik logam maupun kertas yang ingin dihitung. Jadi misalkan kalau kita ke bank terus kita mau transfer uang misalkan 10 juta. Nah, supaya teller tersebut tidak menghitung kembali uangnya, maka menggunakan mesin ini sehingga apa yang kita transferkan jumlahnya sama dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Terus yang selanjutnya adalah mesin penjumlah, yaitu mesin yang mempunyai fungsi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sederhana, tetapi cara penghitungannya menyerupai penjumlahan. Ini mah kalkulator ya, sering kita gunakan juga untuk menjumlah, mengurangi, perkalian, pembagian, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk pemakaiannya, cukup kita menekan tombol angka yang kita
maksud misalkan 2 kali 5, ya udah tinggal tekan 2, terus tekan keyboard kali, lalu tekan lagi 5, baru tekan sama dengan baru ada hasilnya gitu kan. Gampang ya kalau kalkulator mah. Terus yang selanjutnya adalah mesin printer, yaitu alat untuk mencetak data dan informasi yang sudah diolah oleh komputer rencananya. Kalau ini mah untuk mencetak. Jadi misalkan kita membuat sebuah surat baru nih di komputer, lalu kita ingin surat tersebut menjadi berbentuk lembaran, sehingga mesin yang digunakannya harus printer, yaitu alat untuk mencetak surat yang sudah diolah oleh komputer. Terus yang selanjutnya adalah mesin fotokopi, yaitu mesin penggandaan untuk mencetak atau menyalin kembali dokumen. Misalkan kita mempunyai dokumen yang sudah berbentuk tulisan ataupun yang sudah berbentuk lembaran, tetapi kita ingin mempunyai salinan datanya, maka alat tersebut yang harus kita gunakan adalah mesin fotokopi gitu kan ya. Jumlahnya juga bisa banyak ya, mulai dari lebih dari 2, 5, bahkan ratusan juga bisa digunakan gitu kan ya, tergantung kapasitas mesin fotokopi tersebut. Terus selanjutnya adalah scanner, mesin yang digunakan untuk memindahkan sebuah dokumen tertulis, baik gambar, foto, maupun tulisan menjadi bentuk dokumen digital yang dapat diakses melalui komputer. Misal, kalau kita mau sebuah dokumen, dokumen tersebut harus ada di komputer, tetapi kita malas untuk mengetik kembali atau menyalin kembali menggunakan komputer. Nah, alat yang harus digunakannya adalah scanner. Misalkan ada dokumen yang harus didigitalkan oleh kita, maka alatnya harus menggunakan scanner, biasanya ada di fotokopi ataupun di atasnya mesin printer tuh. Kalau ini mah kan alat khusus untuk scanner ya kalau di gambar ini, tapi kita juga sering tuh menjumpai di atas mesin printer yang kalau di jurusan ada tuh yang mesin printer yang di atasnya ada mesin scannernya. Fungsinya untuk menyalin kembali dokumen yang sudah berbentuk tulisan menjadi bentuk digital dan bisa kita simpan atau diarsipkan di komputer. Terus yang selanjutnya adalah mesin penghancur kertas. Mesin penghancur kertas ini adalah mesin yang digunakan untuk menghancurkan dokumen berbentuk kertas yang sudah tidak terpakai. Memang kertas tersebut sudah tidak terpakai gitu kan ya, akan tetapi dokumen di sini biasanya bersifat penting atau rahasia, sehingga sebelum dibuang kertas tersebut harus sudah tidak boleh bisa terbaca oleh orang lain gitu kan ya. Misalkan nih di perusahaan besar mempunyai dokumen penting atau rahasia gitu kan ya, akan tetapi kertas tersebut sudah tidak digunakan kembali, maka untuk membuangnya jangan langsung dibuang begitu saja, soalnya kan kalau bersifat rahasia bisa jadi nanti terbaca kembali oleh orang lain. Nah, untuk meminimalisir terjadinya hal seperti itu, maka dibutuhkanlah mesin penghancur kertas sehingga kertas tersebut menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil sebelum dibuang. Terus yang selanjutnya adalah proyektor LCD, yaitu mesin yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau permukaan datar seperti tembok. Kalau proyektor LCD ini harus selalu terhubung dengan komputer ya. Jadi misalkan kita mau presentasi di depan kelas ataupun di depan kolega ataupun di mana saja yang mengharuskan kita untuk presentasikan sebuah informasi, maka kita membutuhkan proyektor LCD. Akan tetapi kelemahannya yaitu harus selalu terhubung dengan komputer atau laptop gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah mesin OHP, yaitu mesin yang digunakan untuk memproyeksikan gambar dan tulisan pada papan layar untuk memudahkan dalam mempresentasikan informasi. Ini sebenarnya sama saja fungsinya seperti proyektor LCD, tetapi perbedaannya kalau proyektor LCD kan harus selalu terhubung dengan komputer. Kalau mesin OHP ini biasanya
si dokumen yang mau kita presentasikannya itu sudah berbentuk tulisan ataupun yang sudah dicetak seperti kertas surat ataupun dokumen yang sudah tertulis dan kita mau mempresentasikannya di layar, di papan layar. Maka mesin yang harus digunakannya adalah mesin OHP. Jadi si kertas tersebut bakal tampil di layar presentasi. Terus yang terakhir adalah mesin presensi pegawai atau biasa kita sebut dengan mesin fingerprint. Terus mesin presensi pegawai ini adalah mesin yang digunakan untuk menandai data atau presensi pegawai kantor. Untuk absen ya biasanya misalkan dalam sebuah perusahaan besar mempunyai karyawan yang lebih dari 100 orang. Maka absennya tersebut biasanya sudah menggunakan fingerprint karena menggunakan fingerprint itu lebih mudah, lebih praktis, cukup menempelkan jari kita di layar yang ini nih, yang ada lampunya, lalu kita cuman nempelkan saja jarinya, langsung absensi kita sudah terdata oleh perusahaan. Nah, ini adalah alat-alat atau mesin-mesin yang biasanya digunakan oleh kantor gitu kan ya, untuk menunjang aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perkantoran. Lalu selanjutnya adalah prosedur pemeliharaan mesin-mesin kantor. Kenapa harus dipelihara? Sebab kalau tidak dipelihara gitu kan ya, mesin-mesin kantor biasanya akan mudah rusak, akan mudah tidak terpakai. Sehingga untuk meminimalisir hal tersebut, kita perlu yang namanya pemeliharaan mesin-mesin kantor supaya tidak cepat rusak atau bisa terpakai dengan jangka waktu yang lebih lama. Yang pertama adalah pemeliharaan atau maintenance, yaitu pemeliharaan mesin secara rutin perlu dilakukan agar mesin tidak cepat rusak dan lebih awet. Kalau ini mah mesinnya yang sudah ada, lalu kita pelihara secara rutin gitu kan ya. Ya intinya dipeliharalah, selalu dirawat gitu kan ya si mesin-mesin tersebut supaya lebih awet dan tidak cepat rusak. Terus yang kedua adalah reparasi, yaitu upaya perbaikan terhadap beberapa bagian mesin yang telah rusak atau tua. Biasanya kalau mesin-mesin yang jangka waktunya sudah lama kita terpakai gitu kan, atau yang sudah rusak gitu kan ya, yang sudah pernah rusak, biasanya ada perbaikan untuk bisa kembali terpakai mesin tersebut. Misalkan ini komputer gitu kan ya, udah lama nih komputer, udah berjalan sekitar 5 tahun. Akan tetapi komputer tersebut sebagian besar masih berfungsi untuk dipakai. Nah, tapi ada beberapa bagian yang tidak berfungsi. Nah, kita bisa memperbaiki kerusakan tersebut supaya komputer tersebut bisa terpakai kembali, walaupun gitu kan ya usia komputer tersebut sudah tidak muda lagi. Kalau untuk ukuran 5 tahun itu komputer udah lama gitu kan ya pemakaiannya. Terus yang ketiga adalah peningkatan, yaitu upaya mengusahakan mesin agar selalu dalam kondisi yang baik sehingga umur dan nilai guna mesin akan bertambah. Kalau peningkatan ini hampir sama dengan pemeliharaan ya. Kalau peningkatan itu lebih di-upgrade kembali mesinnya. Contohnya ini komputer kita pada saat beli misalkan Windows-nya masih Windows 8. Tetapi karena perkembangan zaman dan mesin harus selalu di-upgrade gitu kan ya, komputer harus selalu di-upgrade, muncul lagi nih Windows 10 misalkan. Nah, untuk menunjang pekerjaan kita dan nilai guna si komputer tersebut bisa bertambah, maka kita bisa mengupgrade-nya menjadi Windows 10 yang tadinya Windows 8 menjadi Windows 10 gitu kan ya. Jadi kondisinya yang jadi tadinya baik menjadi lebih baik. Terus yang keempat adalah penggantian. Kalau ini mah bukan dipelihara, bukan diperbaiki, tetapi
Ini mah penggantian biasanya proses penggantian mesin-mesin ini yang telah lama, yang telah mengalami kerusakan berat, berusia tua, dan tidak dapat direparasi dengan mesin-mesin baru yang lebih modern dan canggih. Jadi kalau biasanya kalau untuk penggantian di sini, mesin-mesin tersebut sudah tidak bisa dipakai kembali atau diperbaiki kembali, sehingga jalan satu-satunya yaitu untuk mengganti mesin yang sudah tidak terpakai sebelumnya. Terus yang kelima adalah penambahan, yaitu tindakan menambah jumlah mesin sejenis yang fungsinya sama dengan mesin alam apabila mesin lama tersebut telah sering digunakan. Biasanya kalau mesin yang ditambah ini jumlah karyawannya atau jumlah pekerjanya yang banyak, akan tetapi mesin yang dipakainya sedikit, sehingga untuk menunjang pekerjaan karyawan lainnya maka perlu penambahan mesin-mesin gitu kan ya. Misalkan di sekolah kita mesin untuk praktek membuat surat atau dokumen komputer gitu kan ya sedikit, tetapi jumlah siswanya banyak, maka solusi untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran tersebut harus menambahkan komputer-komputer yang baru, sehingga kegiatan siswa untuk belajar membuat dokumen, membuat surat, ataupun akses apapun dari komputer bisa terlaksana. Sudah segitu aja materi untuk mengolah atau ini sekian saja ya cara mengoperasikan dan memelihara alat kantor. Kalau ini tadi berjalan tidak sih presentasinya? Ada, Bu. Berjalan, Bu, ada. Ininya apa sih? Presentasinya maju kan ya, tidak cuma satu layar aja? Maju. Oh iya. Nanti PowerPoint ini akan di-share di forum kelas. Lalu ada tugas juga ya, tugasnya juga tidak banyak. Batas untuk pengerjaan tugasnya sampai besok. Dan jangan lupa isi absensinya. Absensinya juga jangka waktunya sampai besok. Dan jangan lupa yang kemarin tugas yang yang memotong kertas juga, kalau yang belum mohon untuk segera diselesaikan, dan absensinya yang bagi yang belum juga mohon segera diisi supaya lebih mudah untuk perekapannya. Sekian presentasi dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan kata ataupun dalam penjelasan. Cukup sekian presentasi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian nanti pada saat PKL. Sekian dari Ibu. Masih banyak ya waktunya, tetapi Ibu ada ini nih, ada meeting sama kepala sekolah, jadi udah cukup saja ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.